Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Lisa Irmanti. Pada hari ini dan kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah dari metode desain interior, di mana yang akan dibahas yaitu pada tahapan empathize. Mohon izin untuk share screen dengan pembahasan materi pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Baik, jadi untuk tahapan empathize kita akan mengulik apa itu tahapan empathize, apa saja yang akan kita lalui mengenai tahap empathize di design thinking. Untuk eh, pendahuluan, empathize menurut ideo.org merupakan sebuah kotak peralatan bagi seorang desainer. Artinya, empati menjadi sebuah cara untuk mendalami dari memahami penggunaan dalam berinteraksi dan juga hidup bersama produk. Produknya seperti apa? Yaitu produk desain interior kalau kita. Apakah itu bisa furniture, layout, dan lain sebagainya. Sedangkan ada pendapat lain yaitu empati secara bersama-sama membawa sensasi, emosi, perasaan, dan juga akal untuk mencapai tujuan berkomunikasi melewati batas-batas fisik. Melalui empati ini, seorang desainer dituntut untuk memahami kebutuhan paten penggunanya, termasuk kesulitan mereka, serta kebiasaan-kebiasaan kecil yang biasanya luput, tapi hal itu adalah sebuah hal yang penting yang akan dibahas dan juga akan diterapkan di desain kita. Untuk tahap pertama dari empathize, yaitu merupakan pendekatan kreatif untuk menyelesaikan masalah dan juga pengembangan solusi yang berfokus pada pengguna atau human-centered design, di mana tahapan ini bertujuan untuk memahami dengan mendalami pengalaman, kebutuhan, dan juga perspektif pengguna akhir yang terlibat dalam masalah yang ingin diselesaikan. Jadi seperti apa human-centered design itu? Yaitu, jadi kita memahami apa saja kebutuhannya. Kuncinya adalah berempati kepada pengguna untuk menemukan kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan memahami keyakinan, nilai, motivasi, perilaku, kendala, keuntungan, dan juga tantangan yang terjadi. Sebenarnya ada beberapa prinsip atau mindset dari design thinking. Pertama yaitu berorientasi pada tindakan. Yang kedua, terbiasa akan perubahan. Jadi, eh, design thinking itu adalah learning by doing. Hal ini mendorong kita untuk berinteraksi langsung dengan pengguna untuk menemukan hal apa saja yang jauh lebih beragam untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna tersebut. Untuk terbiasa dengan perubahan, yaitu design thinking mengedepankan cara baru untuk melihat sesuatu permasalahan. Jadi, proses ini melepaskan cara-cara konvensional untuk menjelajah pendekatan baru dengan cara problem solving. Yang ketiga yaitu human centric dengan berfokus kepada kebutuhan pelanggan atau pengguna. Yang keempat yaitu terintegrasi dengan tujuan masa depan, di mana pandangan terhadap masa depan membuka kesempatan dan juga mengundang kita untuk menjelajahi ketidakpastian tersebut. Apa saja yaitu yang menjadi solusi dari desain kita. Selanjutnya yaitu proses yang dinamis dan juga konstruktif. Di mana design thinking adalah suatu proses yang berulang, membutuhkan proses definisi, definisi ulang, presentasi ulang, penilaian, dan visualisasi. Di situ prosesnya dinamis, jadi tidak tentu harus A, B, C, bisa jadi A diulang, B diulang, untuk sampai kita menemukan titik apa yang dicari untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keenam yaitu mengedepankan empati, seperti yang telah saya bahas sebelumnya, yaitu meletakkan pengguna atau user sebagai inti dari semua hal. Karena kita untuk menyelesaikan masalah sebuah desain itu menyesuaikan kebutuhan, apa kebutuhan penggunanya, masalahnya apa, solusinya bagaimana, yaitu berdasarkan dari pengguna ruang itu.
Yang ketujuh yaitu mengurangi resiko, di mana resiko akan selalu terjadi. Namun praktek design thinking membantu mengurangi resiko dengan mengkonsiderasi faktor-faktor, baik itu teknologi, pasar, kompetitor, atau rantak pasar, atau supply chain. Selanjutnya yaitu menciptakan arti. Menciptakan arti yang bagaimana? Yaitu bagian yang tersulit dari proses desain, di mana alat-alat yang digunakan pada design thinking membantu untuk membingkai atau mengekspresikan informasi yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah arti. Di mana misalnya saya kesulitan berjalan. Nah, itu kita cari kesulitan berjalan itu dalam artian seperti apa? Oh, sepertinya dia membutuhkan RAM, sepertinya dia membutuhkan pegangan, sepertinya dia membutuhkan pencahayaan yang lebih oke. Nah, seperti itu, menciptakan arti dari design thinking. Yang kesembilan yaitu membawa sebuah kreativitas yang tingkat lebih tinggi, di mana menumbuhkan suatu budaya yang terbiasa dan mempertanyakan suatu hal, menginspirasi melalui tindakan, kreativitas, ambiguitas, dan juga menimbulkan kepahaman melalui interaksi, visualisasi, objek fisik, dan juga pengguna atau masyarakat. Yang ke-10 yaitu logika kompetitif bagi strategi bisnis. Kalau yang ini strategi bisnis di mana praktek design thinking adalah suatu yang dapat dilakukan bersama-sama secara komplementer dengan teori strategi kompetitif dari Mikhail Porter, di mana design thinking memperkenankan perusahaan membuat sebuah produk. Kalau kita sebagai desainer berarti memperkenalkan seorang desainer untuk membuat produk ataupun pengalaman, proses maupun kebutuhan lainnya lebih dari sekedar berhasil, di mana design thinking ini mampu mengubah menjadi produk yang diidamkan menjadi sebuah keunggulan yang kompetitif yang berkelanjutan melalui sebuah inovasi. Jadi, hal-hal tadi merupakan prinsip design thinking menurut dari Idris Mote 2013. Tuh, sebenarnya tahapan empathize itu di mana? Yaitu tahap awal dari sebuah design thinking, di mana tahap design thinking ada empathize, define, ideate, prototype, maupun test. Jadi di sini sebenarnya kalau empati itu dari semua yang telah saya jelaskan tadi, pada intinya empathize atau proses awal desain itu kita ngapain aja sih? Yaitu mengumpulkan literatur review, mengumpulkan data literatur, data tipologi, data existing lokasi, observasi lapangan, wawancara. Tujuannya untuk mengulik kebutuhan apa, masalah apa, keinginannya seperti apa, tujuannya seperti apa dari desain yang akan kita buat berdasarkan sumber dari pengguna. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik. Selanjutnya, empathize tuh ngapain aja? Kan tadi sudah dijelaskan. Nah, ini ada mapping dari empathize itu sendiri. Menurut Gibson Sarah 2018. Ada apa saja? Ini, empathy map tuh ada ini. Kan tadi telah dijelaskan user itu sebagai pusat utama. Jadi human centris. Kita ngapain aja berdasarkan stage, yaitu apa yang telah dikatakan pengguna dalam wawancara atau studi kegunaan lainnya kita catat. Apa saja yang dipikirkan oleh pengguna itu juga kita catat. Jadi itu bisa jadi hal yang penting. Meskipun kadang apa yang dia pikirkan tuh kadang ini maksudnya apa sih? Ya itu tugas kita sebagai desainer. Itu apa yang dipikirkan itu bisa jadi itu hal yang penting bagi pengguna. Selanjutnya dari semua yang dikatakan, apa yang semua dia pikirkan. Selanjutnya ada apa yang mereka rasakan. Representasinya keadaan emosi penggunanya. Misalnya, apa yang membuat kamu khawatir dengan penggunaan furniture ini? Oh, saya karena saya sudah lansia, saya takut ini tidak kuat menahan saya. Yang kedua, saya takut ini akan roboh. Yang ketiga, saya takut materialnya tidak kuat. Yang keempat, saya takut nanti ini
kalau saya akan memindahkan sebuah furniture, saya tidak kuat. Bisa jadi seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat mereka khawatir, yang membuat mereka semangat, perasaan mereka tentang pengalaman menggunakan furniture tersebut atau ruang tersebut, itu dicatat. Selanjutnya, apa yang kita lakukan itu dari semua yang telah kita catat. Nah, saatnya kita melakukan apa? Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Misalnya tindakannya. eh, Apa yang dilakukan pengguna secara fisik? Kalau saya takut, artinya saya harus mencari pegangan. Kalau saya takut, artinya saya akan lebih hati-hati. Nah, seperti itu. Apa dari sebuah kekhawatiran, sebuah semangat, ataupun perasaan lainnya yang mereka rasakan. Solusinya gimana itu kita yang mengungkapkan. Nah, manfaat dari mapping tadi sebenarnya apa sih? Eh, Kenapa kalau kita harus pakai itu? Kenapa nggak langsung instan aja? Bisa jadi ini adalah sebuah pemahaman yang baik untuk pengguna, untuk kita menelusuri pengguna. Yang kedua yaitu kita akan lebih mudah menyesuaikan berdasarkan informasi dan tujuan yang telah tersedia. Yang ketiga yaitu informasi yang disaring dalam satu referensi visual. Nih, coba. Dari yang telah disebutkan pada empathy map sebelumnya, tuh sebenarnya saya butuh apa? Mungkin kesulitan menggunakan alat bantu misalnya yang dia keluhkan, atau mungkin penglihatannya buram, atau mungkin mereka takut jatuh. Lalu apa yang mereka pikirkan? Mungkin mereka lebih butuh istirahat, butuh pencahayaan yang cukup untuk memenuhi mata yang buram tadi, misalnya, terus hawa yang lebih adem, atau fasilitas yang lebih aman, sehingga mereka yakin kalau mereka menggunakan ruang ataupun furniture tersebut akan lebih aman. Terus apa yang mereka rasakan? Saya tuh sering merasa capek, agak trauma karena saya pernah terjatuh mungkin, atau enggak, saya takut berjalan ke sana karena saya rasa itu sangat jauh. Saya takut capek, saya bingung, saya merasakan lebih panas. Nah, itu dari perasaan-perasaan ini, mereka biasanya ngapain? Saya kalau capek biasanya minum dulu. Saya kalau capek bentar, duduk sebentar, terus saya istirahat. Lalu dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu research pada design thinking. Jadi, utamanya itu adalah keperluan pengguna dan apa yang identifikasi kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu interview dan observasi pengguna. Usernya siapa? User itu berguna untuk membantu dalam proses desain mengarahkan solusi. Di mana sebenarnya mereka nggak langsung mengungkapkan, kayaknya saya butuh solusi ini enggak. Cuma dari semua yang mereka sampaikan ke kita, nah itu membentuk pandangan atau informasi yang demikian mendukung untuk pengambilan keputusan. Lalu bagaimana mengapply mereka atau mengapply semua informasi mereka, yaitu berdasarkan data yang telah didapatkan di lapangan. Misalnya terdapat keanekaragaman data itu seperti apa? Keanekaragaman itu bisa menjadi sudah diidentifikasi. Hal tersebut bisa berupa semi demografis, jenis kelamin, kelompok usia, kelas sosial, perilaku, dan lain sebagainya. Jadi, gunakan identifikasi 1 dan 2 sebagai titik referensi untuk menyusun karakter dari pengguna. Lalu, apalagi yang akan kita lakukan yaitu wawancara. Wawancara dinilai saat kalian ingin memiliki atau memahami keyakinan, nilai, tantangan, kekhawatiran, kesulitan, motivasi, perilaku, serta menemukan wawasan pengguna. Kebutuhan yang tersembunyi misalnya dengan mendengarkan cerita mereka, pengalaman mereka, saya yakin itu informasi akan sangat banyak tergali dan bisa jadi itu adalah solusinya.
Untuk tahapan-tahapan wawancara, pertama persiapan. Apa saja persiapan yang akan dilakukan, yaitu menyiapkan pertanyaan wawancara. Yang kedua, menyiapkan rencana dan juga jadwal wawancara. Yang ketiga, yaitu menyiapkan checklist peralatan yang relevan dan juga memadai. Misalnya, wawancara saya kayaknya cukup membawa buku catatan, ataupun cukup membawa handphone buat direkam. Atau apakah perlu kalian memvideo, memfoto? Bisa jadi, karena ingatan kita kan nggak sepenuhnya 100% kan. Atau mungkin video dan fotonya itu akan dilampirkan di sebuah laporan atau data pendukung di desain kalian. Langkah selanjutnya itu pada saat mewawancara, gunakan pertanyaan yang berkaitan dengan demografis. Selanjutnya yaitu mengeksplorasi pertanyaan. Juga kalian dituntut untuk menghindari pertanyaan yang mengarah ke jalan buntu. Misalnya, eh, Bu, apa yang Ibu rasakan? Saya merasakan di sini agak panas, Mas. Saya merasakan di sini agak suram. Suram yang seperti apa? Nah, itu tuh jadi kita menguliknya jangan sampai menemukan jalan buntu. Suramnya kok kayak gini loh, Mas. Saya tuh bla 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 bla. Udah aja. Kalau ketemu jalan buntu, kita sulit untuk menemukan solusinya seperti itu. Lalu, amati juga isyarat nonverbal dari pengguna. Misalnya dari gesturnya, dari pandangannya, dan lain sebagainya. Lalu ambil referensi foto dari semua proses wawancara. Gunanya apa? Yaitu untuk data pendukung kalian. Lalu pasca wawancara apa yang kita akan lakukan? Yaitu dilakukan tanya jawab singkat setelah sesi wawancara. Ringkas apa saja yang kalian dengar selama wawancara dan kembangkan pemahaman umum tentang pengguna yang diwawancarai. Pengalaman umum seperti apa yaitu kita transkripsikan atau kita artikan ke bahasanya kita, maksudnya dengan pengetahuan kita sebagai desainer interior. Seperti itu. Untuk observasi pengguna, caranya seperti apa? Yaitu mendekatinya dengan pikiran terbuka, yaitu perlu atentif atau perhatian. Rasa penasaran, mengapa? Ibu merasakan ini kenapa? Ibu yang dirasakan ini kenapa? Seperti itu. Lalu kita mempersepsikan informasi itu dengan baik atau netral. Jangan karena kalian sebagai desainer, oh ini kayaknya solusinya ini. Enggak. Jadi kita tuh datang dengan pikiran kosong dan pulang dengan banyak informasi. Jadi kita tidak membatasi informasi, tidak mengkotak-kotakan informasi sehingga informasi yang didapatkan akan banyak dan juga berguna. Seperti itu. Nih contoh kasus di mana sebelumnya saya pernah melakukan sebuah proyek yaitu dengan redesign asrama haji Sumatera Selatan. Di mana proyek tersebut adalah sebuah perancangan interior gedung Mekah Asrama Haji Sumatera Selatan. Untuk luas bangunan, waktu operasional, penggunanya siapa saja, kapasitas pendukung, dan informasi lainnya dapat kalian baca di slide. Nih, latar belakang saya mengapa melakukan sebuah proyek atau redesign Gedung Mekah Asrama Haji Sumatera Selatan yaitu pertama karena data Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan pada saat panitia keberangkatan 2018 di mana menunjukkan 70% jamaah haji Indonesia Sumatera Selatan berusia lebih dari 65 tahun atau dapat dikatakan lansia. Yang kedua, yaitu seperti yang kita ketahui, lansia itu banyak memiliki keterbatasan baik itu secara fisik maupun mental, baik itu motorik, sensorik maupun indera, dan juga kognitif juga interpersonal. Dari penurunan-penurunan atau degeneratif lansia ini, saya rasa di sini saya sebagai desainer akan memberikan solusi di mana kebutuhan-kebutuhan mereka itu tidak sama seperti kita, orang yang masih produktif. Jadi dengan penurunan-penurunan fisik dan mental, mereka membutuhkan hal yang lebih. Seperti apa? Nah, itu adalah solusi yang akan kita
berikan kepada para jamaah haji ini. Yang ketiga yaitu Asrama Haji Sumatera Selatan merupakan asrama haji embarkasi untuk keberangkatan Provinsi Sumatera Selatan, Jambi dan juga Bangka Belitung. Di mana selain Sumatera Selatan, dia juga mencakup provinsi lain. Nah, asrama itu seperti apa? Jadi ini adalah embarkasi haji, di mana tugasnya bukan hanya sebagai penginapan, namun juga pelayanan akomodasi, konsumsi, bea cukai, imigrasi, karantina, city check-in, dan lain sebagainya dalam rangka pemberangkatan dan juga pemulangan jamaah haji. Seperti itu. Nah, untuk layout atau existing layout kurang lebih seperti ini. Jadi saya di sini meredesain lantai satunya saja, di mana terdapat area kamar, area makan, area memesan dan membayar, area tunggu, dan juga area diklat. Sebagian besar luasnya digunakan untuk zona makan dan zona kamar, sedangkan sirkulasi dan juga pembagian ruang terbilang sangat padat. Ini adalah contoh existing yang ada di Gedung Mekah Asrama Haji Sumatera Selatan, di mana ini adalah lobinya yang akan menampung kurang lebih 200 jamaah haji itu dari 3 provinsi dengan kloter yang berbeda. Apakah ini cukup? Bisa jadi cukup, bisa jadi tidak. Makanya di sini kita membutuhkan informasi melalui wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Nih, kalau dengan kondisi tangga seperti ini, apakah ini bisa digunakan untuk lansia? Bisa, tapi akan bahaya. Coba lihat. Materialnya licin, pegangannya, terus teksturnya tidak ada untuk membantu lansia dan lain sebagainya. Nah, dan di sini juga kan ini gedungnya 3 lantai, tapi di sini tidak ada menyediakan lift, sedangkan seperti yang data yang telah saya sampaikan di sana tuh kan jamaah hajinya 70% di atas 65 tahun. Seperti itu. Jadi akan sangat membutuhkan fasilitas seperti itu, tapi di sini tidak menyediakan. Nih, existing lainnya, di sini ada ruang diklat, ruang makan, ruang kerja manajer, dan juga ini ada existing ruang makannya juga. Nah, dari observasi yang telah saya lakukan, yaitu saya menemukan skema aktivitas di mana dari pintu masuk, eh, beberapa orang ke ruang kerja, ada juga yang langsung ke restoran, ada juga yang langsung ke kamar, ada juga yang tetap menetap di lobi, dan lain sebagainya, tergantung siapa pengguna tersebut. Apakah dia pekerja atau karyawan, apakah dia jamaah haji, apakah dia sebagai tamu diklat, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah aktivitas pengunjung di area lobi, area ruang makan, kamar, ruang kerja, pemasaran, keuangan, arsip, gudang, dan toilet umum. Di sini adalah aktivitas yang ada berdasarkan si pengguna. Ada yang check-in, ada yang check-out, ada yang ngurus administrasi, dan lain sebagainya. Di kacamata saya, kalau jamaah haji itu masih usia produktif, itu akan aman saja. Namun jika jamaah hajinya lansia, apakah akan aman? Tentu mereka akan sangat kesulitan, informasi yang terbatas, dengan fisik yang terbatas. Saya rasa, dan telah diwawancarai, juga saya melakukan observasi, itu sangat akan membutuhkan fasilitas pendukung lainnya. Makanya itu saya sebagai desainer di sini mengusulkan untuk mendesain Gedung Mekah Asrama Haji Provinsi Sumatera Selatan. Hubungan antar uangnya gimana? Ini telah saya petakan di slide, dapat dibaca. Nah, jadi di sini saya mewawancara siapa saja. Di sini ada user atau jamaah haji. Apa saja yang saya wawancara, yaitu kebutuhannya, kegiatannya, keinginannya seperti apa, aktivitas, dan lain sebagainya. Kalau staff, di sini saya mewawancarai beberapa dengan struktur berdasarkan
struktur organisasi yang ada. Jadi saya mau mewawancarai mengenai fasilitas, dukungan ambien, pengalaman kegiatan dari tahun ke tahun, lalu kebutuhan jamaah haji menurut mereka apakah sudah memenuhi atau tidak dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan itu saya memberikan kuesioner, tapi bukan ke jamaah hajinya, namun ke staf yang akan membantu, karena data-data lengkap ada di mereka. Jadi saya secara garis luas mendata mereka penggunaan asramanya, jenis kelaminnya, usianya, dan lain sebagainya. Itu akan berpengaruh ketika nanti kita mendesain dengan kebutuhan mereka. Oh, nanti di sini berarti saya memiliki jamaah haji yang lebih dari 80 tahun, ternyata lebih banyak kalau di asrama haji ini. Apa saja yang mereka butuhkan, pengalaman mereka seperti apa. Nah, nanti akan didata sesuai dengan nama dan juga informasi pribadi yang telah disampaikan. Seperti itu. Sampai sini eh, materi dari empathize. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada materi yang belum jelas, teman-teman dapat menanyakan di kolom diskusi di bawah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya dapat dimanfaatkan dan juga bermanfaat bagi kita semua, baik saya dosen, kalian sebagai mahasiswa dan juga pendengar dari materi pada kali ini. Apapun objek yang kalian lakukan atau kalian desain, kurang lebih tahapannya pada empathize akan seperti ini. Tinggal menyesuaikan penggunanya siapa, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.